kita berpikir apa yang harus dilakukan dulu gitu ya. Programnya apa? Karena kalau kita tidak punya program yang bagus, kita tidak akan bisa memberikan apa-apa untuk konstituen ya. Makanya di sini saya membuat satu program di mana namanya ada 5 pilar ya. 5 pilar terkait dengan program ekonomi ya. Yang pertama, kita akan untuk ekonomi ini segmen yang saya ambil adalah segmen UMKM. Jadi pengusaha-pengusaha Pak, ya Ibu ya. Jadi pengusaha UMKM yang selama ini saya bina di BPJE, dan saya punya jaringan UMKM yang eksternal, jadi di luar PKS, jumlahnya ribuan ya, ribuan UMKM yang sudah kita bina. Di sini menjadi salah satu target program di mana kami dengan 5 pilar ini melakukan beberapa aksi konkret. Yang pertama, melakukan pelatihan untuk para UMKM ya, di mana pelatihan ini terkait dengan cara mereka berproduksi ya, cara mereka menjual, dan cara mereka memasarkan barang-barangnya ya. Itu jadi salah satu yang kita lakukan adalah melakukan pelatihan ya. Kedua, kita memberikan pemahaman kepada para UMKM untuk melakukan pembukuan untuk bisnisnya. Jadi manajemen bisnis. Jadi banyak para pelaku UMKM yang tidak membukukan bisnisnya. Nah, di sini kita melakukan pelatihan untuk manajemen bisnis. Jadi akuntansinya lah gitu. Kita melakukan pelatihan untuk manajemen terkait dengan pembukuan bisnis yang dilakukan oleh para UMKM ya. Yang ketiga, kita memberikan fasilitas untuk pengurusan legalitas bisnis dari para pelaku UMKM terkait dengan sertifikasi halal, PIRT, dan NIB dan lain-lain sebagainya. Karena legalisasi dari bisnis yang dilengkapi oleh para pelaku bisnis itu sangat bermanfaat untuk ke depan bisnis mereka ini bisa kita scale up, bisa kita pantaskan. Jadi membutuhkan legalitas ya. Yang keempat, kita memberikan bantuan untuk mengkonektingkan para pelaku UMKM ini dengan bantuan Bank BSI ya. Nah, ini UMKM yang sudah terpantaskan, kita berikan fasilitas untuk terkoneksi dengan permodalan. Nah, ini namanya KUR ya, kredit usaha rakyat. Kita fasilitasi dengan bekerja sama dengan Bank BSI ya, seperti itu. Dan yang terakhir, kita memberikan fasilitas perluasan area bisnisnya ya. Kita membuat event-event bazar-bazar di mana pelaku dari bazar itu adalah para pelaku UMKM ya. Nah, dengan program yang sudah kita jalankan seperti ini ya, ini dijalankan bukan setelah saya jadi ya, kalau Allah takdirkan. Jadi sementara PKS bisa menjual program ini kepada para calon konstituen kita. Jadi ini adalah salah satu bagaimana cara PKS ini memperluas pasar ya, pasar. Jadi pasar kita nanti tidak hanya berkutat di majelis taklim gitu, seperti itu ya, di masjid atau musola yang selama ini menjadi kekuatan PKS, suara PKS itu di situ. Jadi saya ditugaskan untuk lebih memperluas suara PKS di masyarakat dengan menggulirkan program-program ekonomi. Jadi program yang sudah kami jalankan seperti itu ya. Jadi untuk UMKM sekarang sudah tergabung hampir 2.000 Pak. 2.000 member UMKM yang sudah ada di bawah binaan kami di sini ya. Tentunya ini menjadi potensi suara yang nanti akan menjadi penambah. Jadi harapannya kita ini sama-sama menjadi Bacalek ini tidak merotasi kursi ya. Harapannya adalah menambah. Jadi salah satu ikhtiar kita adalah membuka segmen yang selama ini cukup sulit ditembus oleh PKS, yaitu dengan cara segmen ekonomi di bidang UMKM. Itu program yang sudah kami jalankan di Dapil 6 ini. Alhamdulillah sudah di 3 kecamatan ya, di Pasar Rebo, di Ciracas, dan di Cipayung. Insya Allah Makassar pun akan mulai kita masuki ya. Sudah simpul-simpulnya sudah kita buat di situ. Ke depan program ini akan kami jalankan. Tadi dari Ustadz, nanti setelah menang ya. Nah, ini tadi baru kita nih
sebelum menang ya, sebelum menjadi anggota dewan kita memberikan nilai tambah ya, value yang mana akan membuat PKS ini insya Allah lebih eksis di masyarakat. Nah setelah menang tentunya program ini akan kita lanjutkan ya, akan kita lanjutkan dan ini akan lebih mudah dijalankan karena tentunya dengan anggota dewan yang punya koneksi ya dengan fasilitas publik ya, dengan program-program kementerian, program-program BUMD ini akan lebih mudah kita jalankan. Terutama kita berfungsi sebagai anggota dewan itu adalah bridging dari masyarakat terhadap fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Banyak program-program ekonomi yang nantinya kita bisa bawa ke masyarakat yang bisa langsung menyentuh dengan kebutuhan masyarakat di bawah. Itu yang terpenting ya. Jadi selama ini jangan sampai program kita tuh hanya di tataran menengahnya saja. Justru kita bagi saya program yang terpenting adalah bagaimana caranya masyarakat itu bisa menikmati program-program yang selama ini diberikan oleh pemerintah ya. Dan tentunya prioritas program adalah untuk konstituen yang mendukung kita ya, terutama kader dan simpatisan dan masyarakat yang memilih kita ya. Saya di dalam program pemenangan ini punya metode sendiri ya. Jadi punya database siapa saja sih yang mendukung kami di sini ya. Karena nanti ke depannya database ini akan kami gunakan untuk memaintain konstituen ya. Jadi jangan sampai ada cerita nanti setelah menang Pak Haji, anggota dewannya nggak pernah balik lagi gitu. Nah kita dengan punya database itu, insya Allah kita punya data nih di RW 2 nih siapa saja sih nanti yang akan mendukung, kita akan tahu gitu. Nah itu database yang kami buat. Dan insya Allah dengan program-program terbaik ya dari sisi calegnya dan dari sisi fasilitas publik yang bisa kita grab masuk ke dalam masyarakat, insya Allah PKS akan lebih diterima oleh masyarakat. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.